Aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat dan ajaib, Allah yang besar cintanya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh belajar lagi Tuhan Yesus dari kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami perlu hikmat yang dari Tuhan untuk kami mengerti apa yang menjadi rencana isi hati-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan saya dalam Intim dengan Allah, Sabtu 18 Mei 2024. Tema kita hari ini yaitu Roh Kudus mengerjakan pembaharuan. Bacaan kita ambil pada kitab Titus 3 ayat yang kelima. Saya baca untuk saudara sekalian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku, kita mungkin pernah mendengar pepatah mengatakan people change. Siapapun orangnya dapat berubah dalam kehidupannya, bisa berubah ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Tentunya kita rindu setiap pribadi dapat berubah ke arah yang lebih baik dari hari ke sehari. Mari renungkan dalam hati masing-masing saat ini, bagaimana pribadi kita saat ini dibandingkan dengan kita yang dahulu, misalnya 5-6 tahun yang lalu.
Apa ada kemajuan dan perbaikan diri kita ke arah yang lebih baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan? Jika ada, apa contohnya? Kira-kira siapa yang berperan dalam proses perubahan diri kita? Apakah semata-mata karena faktor kehebatan dan kemampuan yang kita miliki? Saudara, firman Tuhan dalam bacaan kita mengatakan bahwa perubahan pada diri kita terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Perubahan itu bukan menyangkut perubahan fisik tentunya, tetapi perubahan dalam hal sikap dan perilaku. Itu artinya segala keberhasilan, kesuksesan, kemajuan, hal baik lainnya yang terjadi dalam hidup kita ini semua karena campur tangan Roh Kudus. Ia mampu mengubah hidup lama kita kepada kehidupan yang baru yang jauh lebih baik, asal kita mau dan bersedia dibentuk. Saudara, sebut saja 4 tokoh Alkitab yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Pertama, Zakheus yang bekerja sebagai pemungut cukai. Perjumpaannya dengan Yesus mengubah dirinya menjadi seorang yang murah hati, membagikan separuh miliknya kepada orang miskin, dan mengembalikan uang yang diperasnya 4 kali lipat. Bayangkan, kita bisa baca di Lukas 19 ayat 8. Tokoh yang kedua, Paulus, yang dahulunya merupakan penganiaya para pengikut Kristus. Ia kemudian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebelumnya ia dibutakan oleh Tuhan, lalu ia diubahkan melalui pembaharuan Roh Kudus menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Tokoh yang ketiga, Matius si pemungut cukai. Ia juga diubah oleh Tuhan melalui pembaharuan Roh Kudus sehingga menjadi pengikut Kristus yang setia. Tokoh yang keempat, perubahan hidup dalam diri Petrus yang begitu drastis. Dari seorang pengecut menjadi seorang pemberani. Bahkan ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saat Tuhan mencurahkan rohnya di kamar loteng Yerusalem, Petrus mengalami lawatan zaman Tuhan. Seperti tertulis, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tercatat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Karena mengalami zaman Roh Kudus inilah hidup Petrus diubah secara luar biasa. Saudara, dari sini kita bisa lihat bahwa pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang percaya akan mengakibatkan perubahan iman secara luar biasa. Dengan kata lain, Roh Kudus mampu mentransformasikan kehidupan iman orang percaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang ditransformasikan? Maka jawaban sederhana adalah iman. Iman yang bagaimana? Maka itu adalah iman yang membawa seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan hidup oleh Roh. Lalu apakah akibat hidup oleh Roh itu? Berikut ada beberapa catatan yang bisa kita petik sebagai akibat hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Yang pertama, damai sejahtera. Yang kedua, berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Yang ketiga, selalu bersyukur. Yang keempat, sebagai saksi Kristus. Tentu masih banyak lagi akibat dari pembaharuan kehidupan iman yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Namun setidaknya keempat hal di atas akan dialami oleh seseorang yang telah hidup dengan iman dan hidupnya dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara, hidup dalam damai sejahtera adalah ciri utama orang percaya. Inilah enaknya jadi orang percaya yang ingin mengalami damai sejahtera. Kedamaian ini tidak ada hubungannya dengan harta kekayaan. Dalam Filipi 4 ayat 7 sampai 8
itu nampak bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ini jelas janji firman Tuhan bagi kita. Bila hati dan pikiran kita sudah dipelihara Allah, karena kita menyerahkan itu kepada Roh Kudus, maka segala kekhawatiran dan ketakutan akan diganti oleh damai sejahtera Allah. Ini bukan berarti bahwa orang Kristen tidak pernah mengalami masalah dalam kehidupannya. Tetapi setiap kali ada masalah, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kelepasan. Kita mampu menghadapi persoalan hidup ini sebab roh yang ada pada kita itu sangat jelas jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Maka sadar atau tidak sadar, lingkungan akan melihat kita sebagai orang-orang yang tenang dan berkualitas, sehingga kita otomatis akan menjadi saksi-saksi Kristus. Inilah hak istimewa anak-anak Tuhan dan pembaruan iman yang diberikan oleh Roh Kudus. Refleksi, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita sedang bergumul keras atas perilaku hidup kita yang begitu jauh dari firman Tuhan? Apakah kita hampir menyerah dengan karakter buruk kita yang selalu mengecewakan diri kita, keluarga, bahkan Tuhan? Atau kita sedang frustasi karena hidup kita begini-begini saja, tidak jauh lebih baik dan terus jatuh pada dosa yang sama? Jangan menyerah, jangan berkecil hati, jangan pasrah begitu saja. Allah melalui rohnya mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang akan mengubah kita. Kita cukup memberikan hati yang mau dibentuk dan terus bergerak. Saat kita bergerak, Roh Kudus akan menyertai langkah hidup kita. Roh Kudus mengerjakan pembaharuan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami sungguh beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Roh Kudus senantiasa sanggup dan mau mengerjakan pembaharuan atas hidup kami. Oleh karena itu, hari ini kami menyerahkan keberadaan kami, tubuh jiwa roh kami, siap untuk diperbaharui dari hari ke hari, sehingga hidup kami sungguh kehidupan yang berkenan dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kegiatan hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Allah kami senantiasa mampu mengerjakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami siap menjadi saksi-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali dalam Intim dengan Allah di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.